Nah, mungkin kita sering mendengar istilah logaritma. Di dalam matematika biasanya ada logaritma, tetapi itu hanya hampir mirip ya. Tetapi berbeda, sangat berbeda. Algoritma dan flowchart. Nah, algoritma dan flowchart ini adalah bagaimana kita mempelajari bagaimana komputer bekerja. Jadi bagaimana komputer mengeksekusi sesuatu, menjalankan aplikasi, menjalankan perintah tertentu, bagaimana cara dia bekerja. Dan juga nanti kita akan belajar tentang flowchart. Bagaimana cara menggambarkan atau menuliskan atau menyajikan algoritma. Ya. Nah, apa yang diharapkan dari pembelajaran ini? Jadi yang pertama, setelah Anda mengikuti pembelajaran ini, diharapkan Anda bisa mengerti tentang algoritma, bagaimana cara membuatnya, lalu bagaimana cara menyajikan dalam flowchart, sehingga Anda bisa melihat, Anda bisa mendetailkan permasalahan langkah demi langkah, nanti untuk mengurai suatu masalah. Gitu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita mulai dari sejarah dulu. Kenapa kok disebut algoritma? Algoritma itu apa sebenarnya? Nah, algoritma ini sebenarnya dia merupakan nama orang. Nama orang. Penemunya bernama Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Jadi penemu algoritma itu adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Kenapa kok bisa menjadi algoritma? Nah, karena ini transliterasi aja ya, dari bahasa Arab menuju ke bahasa Inggris ya mungkin ya, algoritma. Jadi sebenarnya algoritma itu dari kata al-Khwarizmi. Khwarizmi itu apa? Khwarizmi itu nama kota. Jadi orang Arab itu biasanya bergelar menggunakan kotanya. Ya. Jadi karena Muhammad bin Musa al-Khwarizmi ini bukan orang Arab, tetapi beliau dikenal ilmuwan Islam, ya, ilmuwan Islam, sehingga zaman dulu trennya adalah menampakkan nama kota. Seperti misalkan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu bukan orang Arab, ya, karena beliau dari daerah Bukhara. Bukhara itu kalau nggak salah di Kazakhstan. Jadi bukan orang Arab. Ada lagi misalkan kita kenal Syekh Nawawi Al-Bantani. Di belakangnya ada nama Al-Bantani. Berasal dari mana? Dari Banten. Gitu, ya. Kalau misalkan Anda mau bergelar pakai itu ya berarti Anda bisa Al-Indonesia atau Al-Temanggungi gitu ya. Nah, sama seperti itu. Jadi Al-Khwarizmi itu disebut algoritma karena Al-Khwarizmi. Gitu, ya. Jadi ini diserap dari bahasa Arab menjadi bahasa Spanyol guarismo, bahasa Prancis, Portugis ya, algarismo dan lain sebagainya. Jadi intinya kata algoritma ini adalah berasal dari penemunya, yaitu Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Nanti biografi beliau Anda bisa baca sendiri ya. Oke, lalu secara istilah, definisinya itu apa? Atau apa saja yang dipelajari di algoritma ini? Jadi algoritma itu inti dari ilmu komputer yang pertama. Jadi algoritma adalah inti dari ilmu komputer. Kenapa? Karena kalau tidak ada komputer tidak menggunakan algoritma, maka komputer akan bingung bagaimana cara bekerja. Ya. Karena komputer ini bekerja bukan menggunakan perasaan, tetapi menggunakan logika, menggunakan langkah-langkah yang pasti. Sehingga dibutuhkan adanya algoritma. Nah, algoritma itu sendiri apa? Algoritma adalah urutan-urutan dari instruksi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi algoritma adalah urutan langkah-langkah. Jadi langkah-langkah, step by step dari instruksi atau untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi misalkan Anda mempunyai permasalahan, maka disusun bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, dan selanjutnya. Nah, itu disebut dengan algoritma. Jadi
algoritma sebenarnya simpel ya, urutan-urutan atau langkah-langkah dari suatu instruksi untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, algoritma juga merupakan blueprint dari program. Blueprint ini apa? Blueprint itu, oke, kita coba lihat blueprint itu apa. Nah, blueprint itu rancangan ya, blueprint. Jadi nah, blueprint itu seperti ini gambarannya. Nah, blueprint itu suatu rancangan. Jadi seorang saat mau merancang sesuatu, dia akan membuat blueprintnya, diukur, ya, lalu materialnya dari apa dan lain sebagainya. Itu dinamakan dengan blueprint. Nah, komputer, program, aplikasi dalam komputer itu blueprintnya berupa algoritma. Jadi kalau tidak menggunakan algoritma, maka seseorang akan bingung dalam mengatasi suatu masalah, bagaimana menyelesaikannya. Nah, karena dia merupakan langkah-langkah atau urutan-urutan instruksi, ya, apa yang akan dijalankan, maka pasti dibuat di awal. Ya. Jadi tidak mungkin dibuat di akhir. Jadi disusun sebelum membuat program. Nah, kriteria suatu algoritma itu ada input, output, efektivitas, dan efisien, dan terstruktur. Jadi ada 3. Yang pertama input, output. Yang kedua efektif dan efisien. Yang ketiga adalah terstruktur. Jadi algoritma, mungkin di sini dari live chatnya ya, ada yang belum mudeng dan lain sebagainya. Nanti Anda akan mudeng. Ya. Jadi ikuti saja. Jadi intinya nanti pembelajarannya algoritma ini intinya Anda menggunakan sesuatu untuk membuat urutan ya. Misalkan Anda mau membuat luas segi 4, maka urutan pertama Anda harus mengetahui dulu panjang sisinya berapa ya. Kalau misalkan persegi panjang ya berarti harus tahu lebarnya berapa, panjangnya berapa. Setelah itu baru dihitung. Tidak mungkin urutan tersebut meloncat-loncat. Ya, saya contohkan misalkan. Misalkan menghitung luas persegi 4. Ya, persegi 4. Persegi panjang, maaf. Persegi panjang. Nah, maka algoritma itu gambaran mudahnya seperti apa? Seperti ini. Yang pertama, berarti Anda harus mengetahui dulu. Mengetahui atau menentukan. Ya. Menentukan panjangnya. Nah, yang kedua, menentukan lebar. Yang ketiga, baru kita masuk ke proses. Jadi yang pertama dan kedua ini adalah input, yang selanjutnya adalah proses, panjang dikali lebar. Yang keempat, baru kita mengetahui luas persegi panjang, gitu ya. Nah, ini maka di sini ada susunan algoritma ya. Yang pertama 1, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Nah, ini disebut dengan algoritma. Jadi sebenarnya simpel seperti ini algoritma. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh-contohnya tadi ya. Nah, lalu bagaimana cara menyajikan algoritma? Algoritma ini bisa disajikan dengan beberapa macam cara. Dengan yang pertama ada namanya adalah pseudo code, dan yang kedua adalah flow chart.
Oke, jadi cara menyajikan algoritma ada dua, jadi bisa menggunakan pseudocode dan juga menggunakan flowchart. Nah, yang kita bahas nanti adalah menggunakan flowchart. Bagaimana penggunaan flowchart? Oke. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan, mungkin Anda bisa kirimkan melalui live chat. Sini ya mungkin masih banyak yang ngeblank ya, karena kita tidak bisa bertatap langsung ya, tidak bisa bertemu langsung menggunakan online, jadi ada kendala-kendala. Nah, flowchart ada dua macam flowchart. Yang pertama adalah sistem, yang kedua adalah program. Sistem adalah urutan proses dalam suatu sistem, menunjukkan alat, media input, output, serta jenis media penyimpanan dalam proses pengolah data. Sedangkan yang kedua adalah program flowchart. Program flowchart merupakan urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Jadi ini flowchart ada dua ya. Jadi kalau sistem, ya, saya kasih contoh sistem, apa yang dimaksud dengan sistem flowchart. Ya, ikuti saja dulu ya. Jadi ikuti saja dulu, nanti bisa diulang-ulang. Kalau belum paham, nanti saya kirimkan materinya. Karena goal kita atau dalam pembelajaran algoritma ini nanti kita praktekkan. Semoga bisa dipraktekkan. Kita akan praktekkan nanti praktek dari algoritma ini. Anda akan mudeng kalau sudah prakteknya biasanya. Seperti kakak kelas Anda. Jadi setelah kita mempelajari teori ini, nanti kita praktekkan membuat game. Gitu. Jadi yang akan kita praktekkan nanti untuk pelajaran ini adalah membuat game. Maka Anda harus tahu teorinya dulu ya. Gitu. Ya, sabar. Kapan pelajaran tetap muka dimulai, Pak? Kami belum tahu juga ya. Kami sudah jenuh. Sama berarti. Oke, jadi nanti goalnya membuat game gitu ya. Makanya kita harus tahu teorinya dulu. Nah, yang pertama sistem flowchart. Sistem flowchart itu apa? Sistem flowchart itu adalah menunjukkan urutan ya. Jadi siapa saja yang melakukan pekerjaan gitu. Jadi titik beratnya adalah siapa. Misalkan Anda mau mengirim paket lewat JNE, berarti urutannya adalah dari pengirim ya, lalu menuju pengirim, lalu ke misalkan katakanlah JNE ya. Lalu selanjutnya penerima. Nah, ini secara simpel aja. Maka yang terlibat pekerjaan di sini
Ini adalah ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini adalah alur dari sistem flowchart. Jadi sistem flowchart menunjukkan urutan proses dalam sistem dengan menunjukkan alat media input, output, serta jenis media penyimpan dalam proses pengolah data. Nah, ini kalau dalam mengolah data. Kalau dalam dunia real, dunia nyata ya berarti seperti ini ya. Jadi siapa saja yang melakukan pekerjaan itu, urutannya seperti apa gitu ya. Nah, maka di sini nanti bisa dibuat apabila tidak ditemukan alamatnya atau apabila barang terjadi kerusakan dan lain sebagainya. Nah, itu akan merubah dari pola flowchart yang dibuat nanti ya. Jadi intinya sistem flowchart itu adalah siapa yang menangani atau bagian apa. Lalu yang selanjutnya adalah program flowchart. Nah, bedanya apa? Kalau yang pertama adalah urutan proses siapa yang menangani, yang kedua adalah urutan instruksi. Jadi instruksinya apa? Ya, misalkan tadi kita ada pengirim, lalu ekspedisi ya, ekspedisi, lalu selanjutnya adalah penerima. Nah, maka di masing-masing proses ini, proses dari pengirim, ya, maka pengirim ini akan ada instruksinya. Nah, yang pertama misalkan mengemas ya, mengemas barang. Kedua, menulis alamat. Yang ketiga, adalah pergi ke ekspedisi. Nah, maka yang disebut dengan program flowchart ya, urutan instruksi adalah ini. Jadi ini adalah urutan instruksinya. Instruksi pertama mengemas barang, yang kedua menulis alamat, ketiga pergi ke ekspedisi dan selanjutnya ya. Sedangkan sistem flowchart adalah ini, sistem yang terjadi. Jadi sistem yang terjadi saat Anda mengirim barang berarti ada 3 pihak. Yang pertama pengirim, yang kedua ada jasa ekspedisi, yang ketiga adalah penerima. Seperti itu ya. Ini menjelaskan tentang 2 hal ini. Yang selanjutnya, nah, contoh dari flowchart kalau kita gambarkan adalah seperti ini. Jadi flowchart itu apa? Flowchart itu adalah diagram alir. Flow itu alir, chart itu diagram. Jadi flowchart merupakan diagram alir. Anda bisa browsing nanti atau bisa lihat di buku ya. Nah, ini contohnya. Jadi misalkan ada print judul, read data, file akhir dan lain sebagainya. Oke. Nah, flowchart kalau kita lihat tadi terdiri dari banyak simbol seperti ini ya, banyak simbol. Nah, terdiri dari simbol inti ada 3 ya. Simbol inti ada 3. Yang pertama adalah flow direction symbol, simbol penghubung alur. Nah, simbol penghubung alur ini adalah garis ya, atau flow line ini. Ini adalah penghubung alur. Karena kalau kita lihat di sini, antara start dan print judul ini dihubungkan dengan garis atau tanda panah ya, ke bawah. Nah, maka ini dinamakan dengan simbol penghubung alur. Lalu proses simbol. Proses simbol ini ada macam-macam ya. Ada misalkan seperti ini, ada yang di sini ada kotak ya, ini belum ada. Lalu ada input dan output simbol. Input dan output simbol diwakili dengan jajar genjang seperti ini. Nah, ini adalah simbol-simbol dari flowchart. Yang pertama adalah terminator, ini untuk mengawali dan mengakhiri
mengawali dan mengakhiri dari suatu flowchart ya. Jadi flowchart diawali dengan simbol terminator seperti ini, biasanya diisi start atau mulai ya. Lalu yang selanjutnya diisi end atau selesai. Jadi boleh pakai bahasa Indonesia. Yang kedua adalah garis alir atau flow line. Ini menunjukkan arah dari aliran data. Menunjukkan arah dari aliran instruksi. Jadi misalkan mulai dari atas ke bawah terus ya, nanti di sini ditanya ya dan tidak, misalkan tidak berarti turun ya, kalau iya berarti ke kanan, kalau tidak turun ke sini ya, seperti itu. Jadi menunjukkan alurnya. Lalu selanjutnya ada preparation, ini untuk persiapan, proses inisialisasi pemberian harga awal. Nah, lalu yang selanjutnya ada proses. Nah, ini proses pengolahannya ya, jadi kalau proses itu disimbolkan dengan persegi panjang. Lalu selanjutnya ada jajar genjang, input atau output. Nah, ini digunakan untuk input data atau output, menampilkan. Nah, selanjutnya ada predefine, ada predefine. Ya. Lalu ada decision. Ya. Decision ini untuk perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Ya, maka di sini tadi kita lihat ada akhir file, misalkan apakah ya atau tidak. Jadi fungsinya untuk menanyakan, mengkonfirmasi ya. Perbandingan data. Lalu ada on-page connector dan off-page connector. Ini apabila dalam satu halaman kita ingin berpindah. Ya, nanti kita contohkan. Oke. Ini teorinya, ya. Jadi Anda nanti bisa baca di teorinya. Nanti saya kirim lewat Google Classroom ya. Jadi silahkan nanti Anda download materi ini, flowchart ini di Google Classroom. Nah, untuk prakteknya bagaimana? Nah, kita buat yang simpel aja. Misalkan seperti ini. Oke. Anda bisa buka. Kalau Anda pakai laptop ya, atau pakai HP juga bisa. Anda bisa buka alamat draw.io. Jadi bisa dipraktekkan melalui draw.io. Oke, saya contohkan. Misalkan saya ketikkan draw.io. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Draw.io ini apa? Website yang menyediakan tentang diagram ya, bagaimana membuat diagram, memfasilitasi untuk pembuatan diagram. Nah, kita bisa membuat mulai dari create new diagram, karena kita akan membuat baru. Kalau misalkan kita sudah memiliki, bisa open existing diagram. Tapi kita akan membuat baru, maka menggunakan create new diagram. Nah, seperti ini. Nah, kita tunggu. Oke. Sini ada pilihan blank diagram, kita pilih blank. Ya, jadi kita mulai dari suatu yang kosong. Nah, ini kita simpan dulu. Misalkan percobaan. Nah, maka nanti akan keluar seperti ini. Nah, misalkan kita mau membuat algoritma tentang menghitung luas segitiga misalkan. Berarti yang pertama adalah kita harus menyiapkan terlebih dahulu variabel untuk alas dan tinggi. Yang pertama adalah siapkan variabel alas dan tinggi, gitu ya. Jadi untuk menghitung luas segitiga itu kan kita harus menyiapkan variabel alas dan tinggi. Ini dalam matematika ya, variabel. Variabel itu apa? Variabel itu adalah sesuatu yang nilainya bisa berubah-ubah. Misalkan alas dan tinggi. Kalau misalkan Anda menghitung
tiga macam segitiga dengan besar yang berbeda, ya, dengan ukuran yang berbeda, maka alas dan tingginya juga akan berbeda, ya. Tetapi penyebutannya akan tetap sama, alas dan tinggi, gitu. Tergantung nanti segitiga pertama atau segitiga kedua atau segitiga ketiga, gitu ya. Tetapi penyebutannya tetap alas dan tinggi. Nah, ini dinamakan dengan variabel. Jadi nilainya boleh berubah-ubah. Misalkan, lalu yang kedua tentukan alasnya. Misalkan tentukan alas, gitu ya, dan tinggi. Yang ketiga, hitung luas segitiga. Rumusnya apa? Setengah alas dikali tinggi. Nah, seperti ini ya. Berarti apa? Yang ini adalah preparation, persiapan. Preparation. Ini adalah preparation, persiapan. Nah, ini adalah pemberian nilai, berarti dia input. Lalu penghitungan luas ini merupakan proses. Yang keempat adalah menampilkan hasil, berarti luas segitiga. Nah, ini merupakan output. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi intinya algoritma itu adalah menentukan bagaimana langkah-langkahnya. Nah, pasti di situ ada input, kemudian pasti ada proses, dan ada output. Nah, jadi algoritma intinya adalah untuk menentukan bagaimana langkah-langkah yang diambil di dalam input, proses, dan output ini. Misalkan ingin menghitung luas segitiga, berarti kita tentukan inputnya apa. Yang harus kita ketahui untuk menghitung luas segitiga itu apa? Berarti yang pertama kita harus tahu alasnya dan tingginya terlebih dahulu. Maka kita tentukan alas dan tinggi. Nah, setelah itu masuk ke bagian apa? Proses. Nah, prosesnya di sini cukup sederhana karena dia cuma setengah alas kali tinggi. Lalu yang keempat itu adalah luas segitiga. Berarti setelah kita hitung setengah alas kali tinggi, kita bisa mengetahui hasil dari luas segitiga. Nah, kalau kita gambarkan dari langkah-langkah ini ke dalam flowchart, maka bentuknya menjadi seperti ini. Yang pertama, dibuka menggunakan terminator. Mulai. Ya. Yang selanjutnya, di sini kita harus menyiapkan dulu variabel alas dan tingginya. Berarti kita masuk ke preparation. Nah, simbolnya adalah seperti ini. Nah, preparation berarti di situ adalah menyiapkan alas dan tinggi. Nah, seperti ini ya. Jadi mulai, lalu alas dan tingginya berapa? Ya. Setelah itu kita masukkan alas dan tinggi. Masukkan atau tentukan nilai alas dan tinggi. Nah, seperti ini ya. Kita tentukan nilai alas dan tingginya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam proses. Nah, setengah alas kali tinggi. Setelah itu, kita tampilkan berupa output. Outputnya apa? Outputnya adalah luas segitiga. Nah, setelah itu selesai. Oke, jadi intinya algoritma adalah membuat rangkaian langkah-langkah menjadi seperti ini.
bisa end atau selesai. Oke, jadi intinya menentukan langkah-langkah seperti ini. Kenapa kok harus menggunakan flowchart? Karena dengan menggunakan flowchart ini kita bisa mengetahui mana proses, mana input, mana output, dan proses apa yang terjadi di situ. Melalui apa? Melalui bentuk-bentuk dari simbol-simbol yang digunakan di dalam flowchart ini. Ya, misalkan kita lihat pertama, di sini ada elips. Oh, elips ini berarti untuk memulai suatu flowchart. Ya. Jadi tidak mungkin diawali tanpa menggunakan elips. Pasti diawali dengan elips. Lalu selanjutnya, ada bentuk segi 6 ya. Segi 6. Segi 6 ini digunakan untuk menentukan persiapan apa saja yang harus disiapkan. Lalu yang selanjutnya, tentukan nilai alas dan tinggi. Nah, sini untuk memasukkan nilai. Ya. Sini masukkan nilai alas dan tinggi. Lalu selanjutnya ada proses dengan menggunakan persegi panjang, setengah alas kali tinggi. Ini proses, berarti kita tidak mungkin menilai bahwa masukkan nilai alas dan tinggi ini merupakan proses, ya. Karena proses itu simbolnya adalah persegi panjang, sehingga kita mengetahui bahwa prosesnya adalah ini, setengah alas kali tinggi. Lalu selanjutnya adalah output, luas segitiga, dan selesai. Nah, ini adalah langkah-langkah bagaimana menghitung luas segitiga. Meskipun Anda biasanya sudah sering menghitung seperti ini ya, tapi kita tidak terbiasa untuk mendetailkan langkah-langkahnya. Nah, jadi algoritma itu sebenarnya hanya untuk mendetailkan langkah-langkah ini. Gitu. Kenapa? Karena komputer, bagaimana cara komputer bekerja? Komputer bekerja itu menggunakan langkah-langkah seperti ini. Sehingga kalau tidak disusun langkah-langkah dengan demikian, komputer akan bingung. Ya. Dia tidak bisa bekerja, karena dia bekerja berdasarkan algoritma yang dibuat. Oke. Jadi seperti itu. Ini materinya sebenarnya biasanya saya sampaikan 2 jam, bahkan lebih ya, 3 jam. Tapi kita persimpel menjadi seperti ini. Semoga nanti Anda ulang-ulang bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa WA ya. Bisa WA tentang materi, nanti saya share materinya, dan juga silahkan nanti sambil dibaca. Untuk video selanjutnya nanti kita akan belajar ya. Kan ini baru teori ya. Kita akan belajar prakteknya. Kalau dipraktekkan seperti apa itu ya. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke, ada request besok jelasin ulang pas tatap muka, insya Allah. Jadi nanti kita jelaskan ya. Karena memang untuk pertama kali kalau langsung materi ini memang agak berat kalau tidak bertemu ya. Oke. Sekian dari saya, mungkin banyak salah kata dari saya, banyak kata-kata yang kurang berkenan atau kurang bisa dipahami ya. Semoga di video-video selanjutnya Anda bisa diberi kemudahan ya untuk memahami materi-materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di WA atau di Google Classroom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.